Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Dr. Andes Dumaidi MSI, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD beserta keluarga, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Ponggok beserta keluarga, anak-anakku pengurus OSIS, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di halaman SMA Negeri 1 Ponggok dalam rangka silaturahim dan penutupan pondok Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa kebaikan bagi umat di seluruh alam, Nabi yang membawa ajaran sehingga kita mampu membedakan antara hak dan yang batil. Untuk itu kepadanya marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Ponggok, dan atas nama panitia kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan kami guna melaksanakan acara silaturahim keluarga besar SMA Negeri 1 Ponggok yang dirangkai dalam kegiatan buka bersama dalam rangka penutupan kegiatan Pondok Ramadan SMA Negeri 1 Ponggok yang telah kita laksanakan sejak tanggal 19 April hingga hari ini. Mudah-mudahan niat panjenengan sedoyo datang dari rumah menuju ke tempat ini benar-benar mendapat balasan oleh Allah dengan amal yang sholihah. Hari ini Jumat 23 April 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1442 Hijriah, keluarga besar SMA Negeri 1 Ponggok menggelar acara buka bersama dengan susunan acara sebagai berikut. Serangkaian acara akan kita awali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Meningkat acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ponggok. Acara keempat yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dumaidi. Dan rangkaian acara akan kita tutup dengan doa sebagai penutup. Mengingat waktu sudah cukup siang, sore, mohon maaf, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita kerjakan pada sore hari ini benar-benar membawa manfaat, barokah, maslahah fid-dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa fi safatu Rasulillah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Meningkat acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ibu Anis Anggraini SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Wa inni hiftul mawaliya min warai. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا يا زكريا إنا نبشرك إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan membawa manfaat barokah bagi kita semua. Meningkat acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ponggo yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD. Sekaligus niki perkenalan nggih Kepala Sekolah Inggal, mungkin ibu-ibu kathah ingkang dereng kenal. Bapak-bapak juga yang keluarga nggih. Kepada Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu beserta keluarga yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anakku semuanya. Hari ini mungkin hari yang sangat bahagia buat kami, saya dan keluarga besar Ponggo, karena kita bisa bertatap muka walaupun dengan prokes nih Bapak Ibu, mohon maaf.
Menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ke-11 insya Allah. Mudah-mudahan selama 11 hari yang kemarin itu kita bisa, amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melanjutkan ibadah puasa mudah-mudahan sampai hari akhir dan mendapatkan maghfirah nantinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, keluarga, sahabatnya, dan kita pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di hari akhir kita juga mendapat syafaatnya. Terima kasih tak lupa kepada panitia yang hanya dalam hitungan hari acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, dan keluarga semuanya yang saya hormati. Pandemi bukan suatu halangan buat kita, tetapi kita juga tetap harus berhati-hati karena kenyataannya virus corona tetap ada. Kita jalani hidup secara normal, yang penting dengan prokes tetap kita jalani dimanapun kita berada. Alhamdulillah, puasa pun insya Allah bisa membuat imun kita menjadi kuat pada saat pandemi ini. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak, Ibu, dan keluarga yang saya hormati, banyak agenda program sekolah yang sudah dijalankan. Semuanya alhamdulillah pada saat puasa ini terselenggara dengan baik. Dan kepada Pak Duwedi, Ustadz Duwedi nanti yang akan meneruskan, saya nggak akan berkata panjang lebar karena bukan kapasitas saya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah puji syukur Bapak Ibu semuanya hadir dalam kondisi sehat walafiat. Nanti mungkin ada beberapa agenda yang akan diteruskan setelah pengajian, kemudian ada SOP-nya nanti biar dijelaskan nanti oleh MC. Terima kasih kepada MC kita yang luar biasa. Ini MC Kabupaten ini luar biasa ini. Terima kasih semuanya. Akhir kata, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ponggo, kepadanya disampaikan terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya, ceramah agama yang nanti mungkin akan kita rangkai dengan tanya jawab yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Dumaidi MSI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Kepala SMA N1 Ponggok,
Ibu DRA Hajah Dwi Astuti MPD, Bapak Ibu dan keluarga besar SMAN 1 Ponggo, alhamdulillah saya mendapat kehormatan. Seumur-umur baru kali ini saya menginjakkan kaki di sini. Kalau tidak dengan perantaraan Ramadan ini mungkin ya tidak pernah gitu. Ke depan juga ke SMP belum pernah. Hadirin rahimakumullah, kajian menjelang Ramadan, menjelang buka puasa ini materinya sudah kami sampaikan, tapi mungkin nggak paham, yaitu kita mengkritisi situasi sekarang ini, letak kebenaran dan kesalahannya di mana? Kok umat Islam dikuyo-kuyo sepertinya, dikatakan teroris, kemudian dikatakan garis keras. Sedangkan umat lain kok hampir tidak pernah. Ini kenapa? Baik hadirin yang berbahagia, Al-Quran ini menjelaskan berbagai macam. Tidak ada satupun yang tertinggal dalam Al-Quran. Ma farratna min kulli syai'. Kami tidak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran. Jadi semua itu dipaparkan sekalipun dalam garis besar. Nah, hubungannya dengan tadi, kenapa umat Islam dikatakan negatif, ini akan kita bisa jawab pertanyaan tadi hadirin yang berbahagia dari hubungan manusia. Jadi yang pertama bahwa Al-Quran ini kalau dilihat dari hablun, itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas, dan ada hablum minal alam. Hablum minallah ini hubungan manusia dengan Allah. Hablum minallah bentuknya ada 3, yaitu 6 rukun iman, kemudian segala macam bentuk ibadah dan akhlak kepada Allah, itu hablum minallah. Jadi orang yang tidak iman tidak punya hubungan dengan Allah. Hubungannya hanya sebagai kholik makhluk, tetapi hubungan mesra yang akhirnya berfungsi untuk pengakuan keuluhiyahan, kerobaniyahan tidak ada. Dan Allah memberi apa kepada orang yang tidak beriman itu hanya tanggung jawab sebagai ilah. Allah bertanggung jawab sebagai pencipta saja, tidak ada dengan rasa kasih sayang. Itu hablum minallah. Kita umat Islam ini mayoritasnya mengamalkan. Yang kedua, hablum minan nas. Hablum minan nas ini dikenal dengan istilah muamalah. Jadi Islam itu ada 4. Keimanan, maksudnya hablum minallah. Ibadah muamalah, ini hablum minan nas. Kemudian yang ketiganya hablum minal alam.
Nah, hablum minan nas ini kita harus bisa membaginya, hadirin yang berbahagia, penggolongan manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir itu hanya ada 4. Satu, manusia sebagai Rasul Allah yang kita imani jumlahnya 25. Yang kedua, manusia sebagai individu secara person. Yang ketiga, manusia sebagai keluarga, family. Yang keempatnya, manusia sebagai masyarakat umum. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan manusia sebagai Rasul, manusia sebagai individu, hubungan antar individu, hubungan individu dengan family keluarga besarnya, dan hubungan manusia dengan masyarakatnya, ini dijelaskan panjang lebar dalam Al-Quran. Penggolongan manusia dari keyakinan hanya ada 3, hadirin yang berbahagia. Yang pertama, mukmin atau muslim. Dalam surat Al-Baqarah, yang muslim mukmin ini disebut orang yang bertakwa. Yang kedua, manusia munafik dan fasik, yaitu ayat Al-Quran mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan seterusnya, itu menjelaskan manusia munafik. Yang ketiga, manusia kafir, musyrik, ateis, dan agnostis. Jadi di sekitar kita ini tidak akan lepas dari 3 golongan itu. Manusia mukmin, manusia munafik, manusia kafir, tidak bisa lepas. Dimanapun, di tanah Arab, di Mesir, di Irak. Ya, karena memang itu sudah menjadi keputusan Allah bahwa di dunia itu tidak bisa satu negara jadi muslim semua, kafir semua. Pasti ada 3 golongan manusia itu. Golongan mukmin, untuk ukuran banyaknya yang ada mayoritas, ada minoritas, tapi pasti ada. Di Kolombia saja ada muslim itu, hanya ada berapa keluarga. Nah, baru bagaimana sih kita menjalin komunikasi? Ini kita masuk kepada hablum minallah minan nas. Hablum minallahnya Bapak Ibu sudah kita bahas, bentuknya 3 nggih. Keimanan, peribadatan, dan akhlak. Orang tidak berakhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, itu tidak menjamin komunikasi dengan Allah. Nah, kalau kita ini ingin disebut menjalin komunikasi dengan Rasul, 1, menghidupkan sunnah Rasul. Yang paling gampang sunnah Rasul ya menikah. Jadi siapa yang sudah menikah itu menjalin komunikasi dengan Rasul. Nanti kalau pas berbuka, ya kita membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Kita komunikasi dengan Rasul. Doa yang sahih itu sebenarnya bukan Allahumma lakasumtu ya Buba. Doa yang sahih riwayat Imam Bukhari itu zahabal zoma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabal zoma'u, hilang haus dahaga. Wa batallatil uruq, dan otot-otot menjadi kencang kembali. Wasabatal ajru, dan ketetapan pahala insya Allah didapat oleh orang yang saum itu sunnah. Yang keduanya taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kalau orang tidak taat kepada Rasul berarti dia tidak menjalin komunikasi, wong Rasul sudah wafat. Yang ketiganya bersolawat.
baik sholawat pendek atau panjang, orang bersolawat itu menjalin komunikasi dengan Rasul. Jadi caranya itu baik dengan yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad, yang pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, atau diperpanjang sampai Hamidum Majid boleh. Orang yang membaca sholawat itu sedang menjalin komunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu mencintai keluarganya dan keturunannya, yang dikenal dengan Syarif dan Habib. Kalau Syarif itu keturunan dari Hasan, cucunya Rasulullah laki-laki kan dua, Hasan dan Husain. Kalau Hasan nanti lahir sampai hari ini panggilannya itu Syarif. Seperti raja di Riau Syarif Qasim kemudian yang di Yordan Syarif, yang di Maroko Syarif. Nah yang Habib itu keturunannya Husain. Habib kayak Pak Ama, temannya Pak Sugeng itu Habib, tapi nggak mau dipanggil Habib Pak Ama itu. Habib Rizik. Habib Rizik itu keturunannya Husain. Nah orang yang mencaci para keturunan Nabi itu tidak berkomunikasi dengan Nabi, kecuali kalau orang yang bersangkutan itu terjerat hukum, itu lain. Tidak ada masalah kok membenci keturunan Rasul, tidak komunikasi dengan Nabi. La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kata Nabi Muhammad. Saya tidak minta upah berdakwah kepada kalian hai orang Arab, illal mawaddah, kecuali kalian ini menjalin rasa cinta fil qurba kepada kerabatku. Jadi orang yang tidak menghormati Syarif itu yang laki-laki, kalau yang perempuan Syarifah. Tapi beda dengan Bupati Blitar, Burini Syarifah bukan keturunan Syarif, Syarifahnya sama. Jadi kalau Syarifah, Seripah. Nah kalau yang Habib, yang perempuannya Habibah itu. Baik, lembar berikutnya hadirin yang berbahagia. Akhlak kepada diri sendiri ini yang pertama ngurusi tubuh. Ngurusi tubuh itu ya mandinya, kemudian ya pokoknya ngurus tubuh lah, berobat. Yang kedua akal, ngurus akal. Orang yang mabuk itu tidak menjalin komunikasi harmonis dengan dirinya. Orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang tidak menjalin komunikasi harmonis dengan dirinya. Yang ketiganya menjaga lisan, menjaga mata, menjaga telinga. Ini akhlak kepada diri sendiri. Jadi lisan kalau tertawa mulutnya dibuka semua, itu dalam surat Luqman jelas. Inna angkarol aswati la sautul himar. Seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Yang keempat yaitu perbuatan. Perbuatannya harus dijaga. Jangan sampai menyakitkan orang lain. Yang kelima makanan dan minuman. Orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, orang itu tidak menjalin hablum minan nas, yaitu dengan dirinya sendiri. Tidak baik terhadap dirinya. Itu orang yang jahat terhadap dirinya. Jadi orang-orang yang memakan yang diharamkan, kalau Islam ya makan bangkai, makan babi, jual ayam bangkai, itu sejahat-jahat manusia berperilaku terhadap dirinya sendiri. Baik, yang selanjutnya hadirin yang berbahagia, hablum minan nas.
Hablum minan nas yang lebih umum yaitu mukmin dengan mukmin. Seperti saya jangan jenengan semua. Ini apa yang harus dilakukan? Satu, memberi salam. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin. Yarhamukallah. Yang ketiga, tawadhu, tidak sombong. Yang keempat, lemah lembut. Yang kelima, tidak mendiamkan. Tidak mendiamkan. Suami istri neng-nengan berbulan-bulan, eman-eman. Atau boleh mendiamkan karena Islam pun menghargai jiwa. Orang marah dihargai, boleh 3 hari saja, lebih dari itu nggak boleh. Yang selanjutnya menasehati, watawasau bil haq. Yang ketujuh, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini semua saya ambilkan dari ayat Al-Qur'an lupa. Yang kedelapan, menutup aib. Jangan ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Yang kesembilan, tidak suudzon. Jangan sampai suudzon, berburuk sangka. Yang kesepuluh, berkata yang baik. Sekalipun sudah kenal, kita harus berkata yang baik, menggunakan tatanan bahasa yang layak. Yang ke-11, menjenguk ketika orang sakit, iyadatul marid. Yang 12, persaudaraan harus dijalin terus, seperti acara ini Sarimbit. Tapi gurunya kan banyak toh Bu, yang hadir baru sedikit. Ini dalam persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Yang ke-13, saling mendoakan. Ini akhlak hablum minan nas, muslim dengan muslim. Yang kedua, hablum minan nas, muslim dengan orang munafik, dengan orang fasik. Cirinya munafik itu apa? Orang yang tidak mengamalkan syariat Islam, ngaku muslim gak ngelakoni, itu munafik. Cirinya begitu. Karena munafik ini perbuatan batin. Nah, gimana hubungan kita dengan orang yang tidak ngelakoni? Menasehati dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi jangan ditanggal, diputus saja. Jangan langsung, oh, kamu gak pernah sholat ya. Jelas gak enak. Yang keduanya, mengajak kepada kebaikan, yaitu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, berbicara sesuai dengan tingkatannya. Artinya orang tidak sholat, orang tidak saum, ya tidak langsung diobrak-abrik, tetapi didekati sesuai dengan tingkatannya. Bisa jadi orang itu tidak saum karena sakit, bisa jadi dengan alasan-alasan yang lain. Yang keempat, adil. Harus adil kepada orang tersebut. Yang kelima, sabar. Yang keenam, menahan diri. Yang ketujuh, baru keras. Kalau ada orang tidak sholat, malah tidak saum, kemudian dia sengaja nantang-nantang orang yang saum, harus keras. Nah, poin yang saya maksud kenapa Islam ini disebut teroris, ya muslimnya bukan Islam, garis keras, garis jihad, ini hablum minan nas, mukmin dengan kafir, dengan musyrik, dengan ateis, dengan agnostis, orang yang tidak meyakini adanya agama. Ini tidak diamalkan oleh kita orang Islam. Yang pertama, tidak menyetujui kekufuran. Ini diamalkan insya Allah. Karena lakum dinukum waliyadin. Isinya toleransi itu ini. Jadi jumlahnya ada berapa ini isinya toleransi? Ada 15. Isinya toleransi.
mengikis kekufuran. Jadi terus bagaimanapun kita harus berdakwah, tidak katut. Jadi kalau orang tidak bergaul dengan orang non muslim, itu tidak menjalin hablum minanas, biasa saja, mohon maaf kita biasa. Tetapi kita harus berdakwah. Itu hablum minanas kepada mereka seperti itu. Yang ketiganya tidak memberi wala. Tidak memberi wala itu perlindungan dalam arti orang yang menjadi kepercayaan. Artinya begini, Lee Kuan Yew waktu ingin jadi presiden kedua di Singapura itu begitu merakyatnya. I'm sure Singapore, saya asli Singapura. Kemudian orang Islam memberikan wala, milih dia. Semua orang Melayu di Singapura memilih Lee Kuan Yew. Setelah jadi presiden, ucapannya berubah. I am sure Chinese. Saya ini murni orang Cina. Dan orang-orang yang asalnya itu memberikan wala, memilih minggir semua, minggir di kotak-kotak. Akhirnya orang Melayu di Singapura ini menjadi komunitas-komunitas kecil yang tidak punya kekuatan. Itu nggak boleh kita memberikan wala itu. Itu begitu. Tidak menikahi. Jadi kalau kita ingin komunikasi baik, jangan sampai nikah antar agama Islam dengan non-Islam. Itu tidak menjalin komunikasi. Haram hukumnya menikah antar agama. Banyak yang dilakukan artis, perzinahan hukumnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah sudah jelas, surat An-Nisa juga sudah jelas. Wala tankihul musyrikina. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai kalian laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrikah hatta yu'min, sampai dia itu masuk beriman. Yang kelima, tidak memberi salam. Tapi kalau campur boleh. Rapat umpama assalamualaikum boleh. Tapi kalau satu komunitas, mohon maaf, di pura, di gereja kita datang ceramah assalamualaikum, nggak boleh. Karena salam itu doa. Dan ketika kita itu diucapi salam oleh mereka assalamualaikum, kita harus menjawab. Jawabannya hanya wassalam, tidak ditambahi alaikum. Nah, itu begitu. Dan ini harus diketahui, harus disebarkan kepada orang non-Islam, harus tahu. Yang keenam, tidak tasabuh. Tasabuh itu menyerupai dalam tradisi dan amalan-amalan. Seperti syariat dalam agama non-Islam yang biasa dilakukan. Membakar mercon itu ibadah apa menurut Konghucu? Haram kita melakukan. Niup trompet itu ibadah menurut agama Nasrani. Kita nggak boleh niup trompet karena di sana merupakan ibadah. Nah, itu namanya tasyabuh. Kalau budaya boleh dan harus, bahkan di sana bikin pesawat terbang lebih hebat, lebih canggih, kita boleh berguru kalau budaya. Yang ketujuh, tidak mengkhianati perdamaian. Gak boleh, Nabi Muhammad gak pernah mengkhianati perdamaian dengan orang-orang kafir. Kalau iya. Jadi ini akhlak orang Islam, hablum minannasnya dengan orang kafir. Yang kedelapan, tidak membunuh wanitanya, anak-anaknya, orang tua, orang sakit, dan orang upahan. Gak boleh. Maksudnya ketika dalam peperangan. 9, tidak mengganggu biarawan, orang yang sedang ibadah. Tokoh-tokoh agama gak boleh diganggu.
Luar biasa ini dalam ayat Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci Tuhan-Tuhan orang non-Islam. Nanti mereka akan mencaci Allah. Allah katut dikatut-katut nih. Yang 10, tidak memutilasi mayat musuh. Sekalipun peperangan kalau sudah kalah dikubur dengan baik-baik. Enggak boleh sampai dimutilasi dan perbuatan keji yang lain. Yang 11, tidak merusak pohon mereka, ladang sawah ketika terjadi peperangan. Yang ke-12, tidak membunuh ternak mereka. Tidak membumi hanguskan desa kota mereka, tidak boleh. Bagaimana kalau dengan bom seperti di Makassar? Jelas dia bukan muslim. Karena haram membumi hanguskan. Apalagi dalam suasana tidak perang. Kita di Indonesia nggak perang dengan antar agama. Dosanya tidak satu kali, double Pak. Dosanya orang yang meledakkan bom. Yang ke-13, yang ke-14, tidak menghancurkan tempat ibadah. Kenapa Borobudur dan candi-candi yang lain tempat ibadah masih ada di Indonesia? Karena para wali mengikuti aturan yang benar. Dan di semua negara-negara Timur Tengah yang sekarang ini jadi Islam, kenapa masih dibiarkan? Ya karena tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Yang ke-15, tidak membunuh orang yang ada dalam rumah ibadah. Ketika peperangan, orang lari berlindung ke rumah ibadah. Ini jangan sampai ada perbuatan yang sangat disayangkan. Ada orang masuk ke masjid, dia muslim pakai sepatu nggak dilepas. Wah, luar biasa dosanya. Kepada non muslim saja rumah ibadahnya harus kita perhatikan. Itu hablum minan nas, muslim dengan non muslim. Yang terakhir hablum minal alam, dengan alam semesta, yaitu berbentuk makanan, minuman, pakaian, perhiasan, pengobatan, perumahan, dan sarana-sarana lain yang layak dan tidak merusak. Wala tufsidu fil ard. Jadi kalau orang ini merusak lingkungan, di sungai-sungai di Blitar ini luar biasa. Dilarang membuang sampah, membuang kotoran tinja, dilarang nyetrum, dilarang mengobat. Itu orang berhubungan dengan alam. Tetapi bagi siapa yang melakukan buang kotoran hewan, kotoran manusia, itu tidak komunikasi dengan alam. Jadi andaikan umat Islam ini mayoritasnya faham hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, insya Allah nyaman Pak. Karena yang paling berat itu, hadirin yang berbahagia, kita umat Islam nggak paham aturan ajaran Islam tentang toleransi. Agama lain nggak sama, ketemu di medsos, tukaran. Nah itu yang jadi rame itu orang yang tidak paham dengan orang yang tidak paham. Bagi yang paham, ya terkendali, insya Allah seperti itu. Enggak ketarik. Ini ada analisisnya hadirin yang berbahagia, yaitu belajar agama Islam ini, hadirin yang berbahagia, ada yang netral, ada yang tendensi. Kalau yang belajarnya itu netral-netral saja, ya jadinya netral-netral saja. Tapi kalau sudah tendensi, ya jadinya ini ada muatan-muatan yang mengakibatkan itu orang menjadi fundamentalis, menjadi liberalis, itu karena ada muatan-muatan. Tidak murni lagi ajaran Islam. Selanjutnya
yang harus kita analisis adalah bagaimana dengan doa bersama. Ya jelas doa bersama tidak diperkenankan karena berbeda keyakinan. Bagaimana mungkin minyak dengan air aja nggak bisa ketemu, air dengan daun talas saja nggak bisa ketemu. Yang dimaksud toleransi itu membiarkan tidak doa bersama, dan yang dimaksud toleransi itu memahami isi hablum minan nas, muslim dengan non muslim. Masa ketika non Islam berdoa, kita yang keyakinannya Allahul Wahid, Allah yang tunggal, karena kita sering mengucapkan Allahu Ahad, ketika mereka berdoa dengan agamanya kita amin amin. Amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Loh berarti kita membenarkan? Bukan. Nah, itu begitu. Saking mumete ben dadi akur sampai-sampai Menteri Agama menginstruksikan doa giliran. Ini saking mumetel sebenarnya, sudah di luar kenetralan kalau menurut saya. Yang selanjutnya yaitu orang yang mengatakan yang penting baik dengan Tuhan. Apa benar pernyataan? Salah. Karena kita harus hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Sing penting apik karo Allah, ben diarani wong elek. Salah, Pak. Atau sebaliknya, orang beranggapan yang penting orang itu baik dengan sesama. Sholat nggak pernah, saum nggak pernah, tapi dengan orang baik. Salah juga, dia hanya menjalankan hablum minan nas. Hablum minallahnya ditinggalkan, hablum minal alamnya dia lupakan. Salah juga itu. Analisis berikutnya yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal harus dijunjung oleh Islam. Manakala kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti cium tangan. Cium tangan itu tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Hadis pun tidak menjelaskan. Kalau musafaha, salaman, ya dianjurkan. Idza laqiyal mu'minani falyatasafaha. Apabila dua orang mukmin kemudian bersalaman, maka Allah akan menghapus rasa dendam masing-masing. Jadi Allah berjanji akan menghapus kekesalan hati. Tapi kalau cium tangan nggak ada. Tetapi karena tidak bertentangan, bahkan itu dianggap baik, maka ditetapkan boleh. Bahkan para habib ini kalau cium tangan atas bawah, luar dalam cium semua. Nah, itu sebenarnya ya agak keterlaluan ya. Cium tangan itu kan hanya takzim sebenarnya. Anak kepada orang tua, siswa kepada guru, itu seperti itu. Bagaimana dengan sekte mazhab takfiri dan lain-lain? Hadirin yang berbahagia, di dalam Islam ini ada beberapa aliran. Aliran ada yang berhubungan dengan akidah. Yang berhubungan dengan akidah ini ada namanya Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Itu yang hubungannya dengan tauhid. Ada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau yang hubungannya dengan nama seperti organisasi, ini hanya dalam aplikasinya. Baik, hadirin yang berbahagia, waktunya sudah mepet ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mohon ada yang bertanya karena bagaimanapun agar semarak. Sambil menunggu yang akan bertanya, saya tegaskan, kita umat Islam ini harus paham hablum minallah, hablum minan nas.
Orang Yahudi itu diancam oleh Allah, duribat alaihimul zillah aina masuqifu, akan mendapat kehinaan di mana saja berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka ini menjalin komunikasi dengan Allah dan dengan manusia. Monggo kalau ada, maaf terlalu banyak, terlalu lama pemaparannya. Cek. Ya, Bil menunggu pertanyaan yang mungkin lebih bermutu. Ini saya mengisi saja Pak Kiai. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan Allah, yaitu hablum minallah, ibadah yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah. Kalau dilihat di masyarakat, sering kita jumpai dalam hal berdoa itu antara ucapan, pikiran dengan hati, 3 in 1 itu tidak menjadi satu. Karena apa? Karena orang yang berdoa itu tidak tahu maknanya. Sehingga sering apa yang kita ucapkan itu tidak mengerti. Maknanya tidak mengerti. Ini yang pertama. Ini jadi permasalahan juga. Yang kedua, dalam hal berdoa itu kan mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rangka menjalin hubungan dengan manusia, kita mengharap kebaikan dengan saudara. Itu saja kurang baik Pak Kiai menurut saya. Jadi kita misalnya baik dengan Bu Yeti, supaya Bu Yeti baik dengan saya. Ini kurang baik. Artinya nilai seperti itu kurang baik. Apalagi kita berdoa kepada Allah dengan mengharapkan kebaikan dari Allah. Itu seakan-akan doa kita itu kurang ikhlas atau kurang bagaimana. Mengapa? Karena seperti kita ketahui, Allah itu kan sudah maha segala-galanya. Di Asmaul Husna maha melihat, maha bijaksana, maha segala-galanya. Tidak usah orang berdoa ibaratnya sudah tahu. Gitu. Jadi kenapa kita harus, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak dan barokah. Ya, padahal di situ itu sudah di Asmaul Husna sudah lengkap di situ. Enggak usah mungkin jaluk. Saya sudah tahu kan begitu. Logikanya kalau di Asmaul Husna. Itu kira-kira untuk mengisi waktu saja. Barangkali nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, pertanyaan yang bagus. Beribadah itu berdoa itu adalah beribadah sebenarnya. Berdoa, beribadah, zikir, intinya itu satu. Jangan sampai salah. Intinya itu mewujudkan atau menghadirkan Allah dalam hati kita. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Allah itu dihadirkan seakan-akan muncul, bukan Allah muncul di hadapan kita. Ketika kita berdoa, Rabbana Atina, Allah itu muncul. Jadi jangan mengharapkan apa isi doanya, tetapi tauhid uluhiyahnya itu Pak. Maka
karena inti dari doa itu menghadirkan Allah. Kalau teks doa itu dari Al-Quran atau dari hadis, maka nilai pahalanya sangat besar. Seperti orang yang ibadah haji. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina. Berarti rabbana atina itu teks Al-Qur'an. Sekalipun kita nggak ngerti artinya, pahalanya besar manakala kita sudah menghadirkan Allah di hati kita. Makanya ketika berdoa itu harus tadarru'a wa khifah wa dunal jahr, dengan lemah lembut, rendah diri, dan tidak bengok-bengok. Karena apa? Allah itu hadir di hadapan kita. Jadi intinya berdoa itu di situ. Jadi apa yang Bapak sampaikan betul. Allah Maha tahu akan segala-galanya. Bayi sebelum lahir masih dikandung, nanti hidupnya mati iman atau Islam atau kufur, Allah sudah tahu. Kenapa harus berdoa? Berdoa itu menghadirkan Allah, yaitu mengokohkan tauhid uluhiyah. Kalau analisis alam, ini mengokohkan tauhid rububiyah. Jadi ngaten lagi. Jadi hubungannya ibadah ini mematangkan keimanan. Zikir itu mematangkan keimanan. Itu begitu. Waktunya masih ada, Mas Sugeng? Masih 5 menit lagi, monggo. Nggih. Kula tertarik kali bahasan masalah doa puasa tadi. Yang sudah masyhur kan ya, Allahumma laka sumtu. Nggih. Sore ini kita dapat ilmu baru bahwa yang sahih itu zabatul maut. Yang terbenak dalam pikiran saya oleh penjelasan Mbah Yai yang terakhir itu, yang terpenting doa itu menghadirkan Allah ta'ala. Yang saya dengar dari hadis sahih tadi itu tidak ada doa, nggak ada. Ada tarif doa yang saya tahu itu permintaan. Ketika zahabul ma'u wabtalatul uruk wa taratul ajur, itu hanya rasa ungkapan. Sekarang sudah hilang dahaga, sekarang sudah basah tenggorokan saya, sekarang mungkin insya Allah dapat pahala. Terus yang masih belum nyambung, ini nggak ada ungkapan Allahumma, nggak ada, permintaan juga tidak ada. Kok ini dikatakan doa yang paling sahih? Itu runnya gimana? Terus yang nomor 2, doa-doa yang sudah masyhur, Allahumma laka sumtu, itu posisinya di mana gitu. Terima kasih Mbak Yai. Iya. Tidak semua doa itu berucapkan atau diawali dengan Robbana atau Ilahi atau dengan yang meminta-minta dalam arti itu dalam bentuk ya Allah. Tidak selamanya seperti itu. Seperti zahabaz zama'u, ini adalah isi doanya itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 3 hal. Yaitu pertama, bahwa haus dan lapar telah hilang karena kita minum. Kemudian setelah minum, urat-urat fisik ini menjadi pulih kembali. Jadi wujudnya memang tidak diawali dengan Robbana Atina ataupun Allahumma, tapi itu merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipanjatkan
kemudian sambil mengharap wasabatal ajru. Nah, wasabatal ajru ini penerjemahannya semoga Allah tetap kita peroleh. Maka diakhiri dengan kata insya Allah. Jadi tidak selamanya yang namanya doa itu diawali dengan Allahumma atau ilahi atau Rabbana. Tidak selamanya dengan itu. Dengan bahasa kinayah pun benar bahwa arah dari doa tadi sudah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tauhid uluhiyah. Nah, kemudian di mana yang Allahumma lakasumtu kita sudah hafal, sudah populer ya karena kita sering mensosialisasikannya. Sedangkan zahabal dhama'u wabtalatil uruq itu kita masih belum sering mengucapkan. Untuk di mana kehebatan dari hadis ini? Ya tentu dilihat dari 3 jenis tadi. Dilihat dari matan teks hadis ini berkualitas, dilihat dari rawinya, rawi hadis itu berkualitas, dilihat dari sanad hadis, mulai dari Nabi sampai dengan sanad semi akhir ke rawi. Ini juga hadisnya ini sanadnya itu dikategorikan baik. Sedangkan kalau yang dibandingkan dengan Allahumma lakasumtu ini tidak begitu baik. Secara detailnya ya saya lama nggak membandingkan di mana salah seorang rawi yang kurang valid umpama itu bisa jadi seperti itu. Jadi hadis ini dikatakan luar biasa sahih itu manakala ditinjau dari 3 ranah. Yang pertama ranah matan, ranah teksnya itu bagus. Yang kedua dari rawinya bagus. Yang ketiga dari sanad. Sanad ini rangkaian orang yang menyampaikan hadis dari rawi sampai ke Nabi, ini pun dikatakan bagus. Ini kalau bagi ahli hadis dibahas masing-masing orangnya, cacatnya di mana, bagusnya di mana, itu begitu. Begitu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas dan bisa kita kita bahas pada kesempatan yang lain. Waktunya habis juga. Sampun. Ya, kalau waktunya habis, saya mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Awas. Alhamdulillah saya bisa berserikat dengan keluarga besar SMAN 1 Ponggok. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi menarik sekali ceramah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dumadi. Namun sayang kita harus usai karena memang waktu sebentar lagi akan tiba waktu maghrib, sehingga kita harus mempersiapkan buka puasa. Bapak Ibu, untuk mengakhiri rangkaian acara seremoninya, maka akan kita tutup dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sujiatno. Kepadanya disilahkan. Pak Ji, atau mungkin Pak Aziz. Oke, kepada Bapak Aziz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo sareng-sareng ndedonga nyuwun dhumateng ngarsane Allah mugi-mugi pinaringan selamat ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima lika wal khatim lima sabaqa nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdari azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbil arsyil azim. Masyaallah kana wa man lam yasallam yaqul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa a'lamu anna Allah qad akhir sulma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara kegiatan silaturahim, kemudian dilanjutkan dengan penutupan Pondok Ramadan telah usai. Dari saya awal hingga akhir dalam memandu acara pada sore hari ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti kita akan membatalkan puasa dulu ketika azan maghrib. Sudah ada takjil di depan Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di, monggo kita sepakatan di sini atau di masjid. Oh di sini Pak Sugeng ya. Nanti kita akan melaksanakan sholat maghrib